Sebuah pecutan terkesan kasar pada hewan, namun itulah cara untuk mendapatkan perhatian mereka. Apakah rasa sakit, kemalangan, kehilangan, dan kesusahan lainnya menjadi cara-cara Tuhan untuk mendapatkan perhatian kita? Mari kita cermati cara-cara Tuhan mengenalkan dirinya kepada bangsa Mesir di bawah pemerintahan Firaun melalui pelajaran keempat, kuartal 3 tahun 2025 dengan topik Tulah-Tulah. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada perhatian dan juga dukungan para pemirsa yang mempelajari firman Tuhan melalui program ini. Tidak perlu pecutan seperti ilustrasi yang saya sebut di awal tadi untuk mendapatkan perhatian para pemirsa kepada program ini. Namun, semua fasilitas yang ada bukanlah untuk menyoroti apa yang kami tampilkan ataupun komen-komen dari Anda, melainkan ini semua adalah karena perhatian Allah kepada kita semua. Apakah saudara setuju? Perhatian Allah kepada kita sebagai umatnya dapat dilihat dari para komen yang telah masuk dari para pemirsa sekalian, seperti dari Satini Eyang Grace di El Shaddai, Timika, Papua, yang mengatakan, semoga menambah iman buat saya pelajaran Sekolah Sabat sebagai jantung rohani. Terima kasih sekali untuk istilah yang sangat baik, Sekolah Sabat sebagai jantung rohani. Dari Ataupah Junior di kota Entikong, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia dan Malaysia, mengatakan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang sangat bagus, menguatkan dan menambah pengetahuan dalam mempelajari Sekolah Sabat. Rainer Senduk di Air Madi di Manado menuliskan, saya senang dengan adanya Sekolah Sabat dewasa ini yang bisa membuat iman kerohanian kami dikuatkan. Puji Tuhan, dimuliakanlah namanya. Wahyu Sekarsari menambahkan komen yang sangat pribadi. Beliau mengatakan, terpujilah dia karena melalui pelajaran Sekolah Sabat Triwulan ini, dari pelajaran 1 bahkan, rupanya Tuhan sedang menuntun, menguatkan, dan bahkan menjawab doa kami sekeluarga. Puji Tuhan, memang sangat berkuasa ketika firman Tuhan dan janjinya dipasangkan dengan doa. Dan terima kasih sudah membagikan cerita kesaksian ini. Melton Santaim dari Gereja SDA Podos, Kota Belut, Sabah, Malaysia, menuliskan, perjalanan pelayanan tidak selalunya mudah, namun Tuhan senantiasa menyertai dan meneguhkan iman kita ketika menghadapi rintangan. Amin, saya bisa mengaminkan itu juga. Sowmin Majihal dari Marabau Church, Sabah, ini sangat membantu di dalam perbincangan kelas nanti. Itulah yang kita tunggu-tunggu dari pekan ke pekannya. Billy Watori di Jemaat Pasifik Angkasa, Jayapura, Papua menuliskan, firman Tuhan adalah pelita bagi kita, dan Sekolah Sabat dapat memberikan pemahaman yang baik melalui diskusi dan penjelasannya. Sabrona Vena mengatakan, terima kasih, penjelasan yang sangat membantu. Onika Tambunan menuliskan, puji Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat yang pendeta sampaikan sangat luar biasa, yang membuat iman rohani saya terbangun kembali. Puji Tuhan, ada kebangunan dalam kerohanian kita. Lukson Waromi di Sorong, Papua Barat Daya, menuliskan komen, terima kasih untuk pembahasan Sekolah Sabat ini, membuat saya lebih mengerti. Dan beberapa nama yang sudah menyampaikan salamnya dan merupakan nama-nama baru seperti Bakti Channel, Eko di Manila, Gladys Cecilia, Wanto Marbun di Samosir, Yane Kalangi, Winarsi Runesi, Nongs Mimi, Leonti Rahul, Wesmin Idris, Nodli Lisa di Kudat, Sabah, Malaysia, Janes S, dan Riani Rangalau Lama, Sabah. Puji Tuhan, melalui komen-komen ini kita sudah menyaksikan
perhatian Allah kepada kita melalui firman-Nya dan diskusi Sekolah Sabat. Kembali saya mengingatkan para pemirsa untuk menjalin hubungan dengan kami. Mari like video ini, mensubscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, membagikan link video ini kepada orang lain, dan juga menyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti program ini ataupun program lainnya dari pekan ke pekan. Kami juga ingin mendukung Anda dalam kehidupan pribadi Anda. Bisa melalui doa, bisa juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang sulit untuk diekspresikan dalam ranah umum. Silakan hubungi kami melalui nomor berikut ini, bisa juga dibagikan kepada orang lain jika mereka ingin melakukan pelayanan yang lebih pribadi lagi dengan kami. Mari kita siapkan hati, kita akan mengikuti pelajaran berikut ini. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat, dua narasumber kita, Pendeta Antonius Saparinus, Gembala Jemaat Cengkareng, dan juga Pendeta Royce Panjaitan, Gembala Jemaat Kelapa Gading. Shalom Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir kembali di pelajaran yang keempat. Kali ini kita akan mempelajari tulah-tulah. Kalau saya melihat judulnya, saya ingat kepada cerita anak-anak dulu di sekolah Sabat anak-anak. Karena jujur saja kalau saya amati, jarang orang dewasa yang mempelajari tulah-tulah karena sudah puas begitu ya. Udah hafal yang 1 sampai ke 10. Tapi untuk pendeta-pendeta sekalian, kalau mendengar kata tulah-tulah, apa yang diingat, apa yang berkesan? Boleh saya mulai dari Pendeta Royce. Baik, terima kasih Ivy. Memang pelajaran tentang tulah yang kita dapat ketahui dari buku Keluaran ini memberikan pelajaran yang begitu menawan ya. Kenapa menawan? Karena ini berbicara tentang siapa Allah sesungguhnya bagi bangsa Mesir, kemudian bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Tapi perlu diperhatikan bahwa cara Tuhan mendatangkan tulah itu bukan berarti dia ingin membinasakan orang Mesir. Tapi dia mendatangkan tulah itu untuk memberikan kesempatan bagi mereka mengenal siapa Tuhan yang lebih hebat dari Tuhan mereka yang mereka sembah selama ini. Jadi kita bisa lihat poinnya di sana bahwa Allah sangat mencintai Mesir juga. Diberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih tahu kehebatan Allahnya Israel. Itu dia. Sekali. Kalau dipikir-pikir ini merupakan keajaiban sebenarnya, karena tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi bagi bangsa Mesir ini pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan. Dulu opung saya bilang gitu ya, ada ini terjadi. Pendeta Antonius bagaimana tanggapannya? Ya, jadi tulah ini kalau kita memparalelkan dengan kitab Wahyu itu kan 7 kutub. Kalau di Mesir 10, kalau di kitab Wahyu 7. Kalau di Mesir tujuannya seperti yang dikatakan Pendeta Royce tadi untuk menginsafkan orang Mesir bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada segalanya, terlebih khusus kepada Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel. Tapi di kitab Wahyu ada sedikit perbedaan, ini adalah hukuman untuk orang-orang yang tidak menerima Tuhan. Nah, jadi hanya tangan Tuhan yang bisa mendatangkan tulah, dan hanya tangan Tuhan juga yang bisa menghentikannya. Kalau ada yang masih rindu belajar mengenai nubuatan, coba lihat kuartal yang kemarin-kemarin lagi ya. Karena memang itulah cara kita mengerti nubuatan yang tertulis di Wahyu kalau kita belajar dari kitab-kitab yang sebelumnya. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk membaca ayat inti dari pelajaran keempat. Setelah itu Pendeta Royce Panjaitan akan buka diskusi kita di dalam doa. Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hati kami penuh sukacita ketika kami menghadap altar Tuhan dalam mempelajari firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman ini memberikan kesan bagi pikiran kami tentang siapa Tuhan yang kami sembah. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sedikit mengingat pelajaran pekan lalu, mungkin para pemirsa sambil belajar bertanya-tanya di dalam hatinya. Jadi apa alasan Firaun mengeraskan hati? Karena tidak tertulis secara gamblang begitu ya. Hanya kita tahu Firaun mengeraskan hatinya saja. Walaupun ada sudah banyak bukti Tuhan berikan, sampai-sampai tulah harus diberikan juga begitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan kekuatan militer, bukan juga ekonominya,
Tapi secara garis besar kita lihat di sini ini memang isu rohani. Karena memang Firaun tidak percaya dan merasa dirinya lebih hebat daripada Allahnya Israel. Jadi Pendeta Royce Panjaitan boleh jelaskan kepada kita mengapa ini boleh dikatakan isu rohani? Apa yang sebenarnya kalau bisa kita telaah walaupun tidak tertulis di Alkitab yang ada di hatinya Firaun? Ya, pertama kita harus analisa dulu mengapa disebut sebagai pertempuran rohani. Ini sangat menarik. Oleh karena kita tahu bahwa Firaun merupakan simbol daripada rakyat Mesir. Sebagai simbol apa dia? Simbol yang dipuja-puji oleh rakyatnya. Dan dia disetarakan dengan dewa-dewa Mesir. Bahkan dia juga diberikan gelar sebagai dewa yang tinggi, kan begitu kan? Dan sementara dia mendapat kehormatan seperti itu, dia merasa bahwa dia lebih layak daripada ilah-ilah lain. Artinya kalau ada alat tandingan, maka dia menjadi apa? Menjadi istilahnya itu lawannya, kan gitu. Tapi perlu diingat, setan memang bekerja untuk menjadikan Firaun ini menjadi tangan kanannya untuk melakukan apa? Perlawanan kepada Tuhan. Bisa bayangkan bagaimana ilah-ilah Mesir dari benda-benda mati itu, tapi bisa memberikan seperti kuasa yang hebat kepada orang Mesir. Siapa di baliknya itu? Kan setan. Lalu Firaun juga, dia tidak mau kehilangan kedudukan dong. Kalau sempat dia mendapati ada yang lebih hebat daripada dia, ini merupakan Dia mau lawan. iya, dia harus lawan itu kan. Dia tidak mau kehilangan pamornya. Jadi poinnya adalah seringkali kita mengandalkan apa yang ada pada kita sebagai sumber siapa kita, sehingga orang-orang yang di bawah kita itu kita anggap rendah. Dia harus datang kepada siapa? Itu sama dengan menggantikan Tuhan, bukan? Iya. Ya kan? Betul. Itu pelanggaran hukum pertama sebenarnya. Yes. Kita merasa diri kita lebih hebat dari yang lainnya. Terima kasih Pendeta Roy sudah mulai ke arah implikasinya. Karena memang sistem kedewaan, saya sendiri tidak familiar tentang hal itu. Karena negara Indonesia jarang lah gitu yang menyembah dewa walaupun ada begitu ya. Jadi untuk mengambil implikasinya, kita diajak untuk merenungkan di bagian minggu bawah. Adakah ilah-ilah lain yang mungkin kita tidak sangka dampaknya kepada kita adalah seperti ilah begitu. Kita telaah lagi dan juga melihat pertanyaan di penerapan hidup nomor 14 dan 15. Mengapa kita ingin mengerti mengapa orang dulu suka banget menyembah berhala? Apa spesialnya dari penyembahan berhala? Secara garis besar, silakan Pendeta. Oke, jadi yang membuat Firaun ini merasa lebih adalah karena dia pada saat itu posisinya sebagai raja. Yes. Sedangkan bangsa Israel ini budak. Budak, iya. Mana mungkin Allahnya budak kalah sama saya raja? Iya. Itu yang dipikirkan oleh Firaun. Tapi dia tidak tahu bahwa urusan manusia dengan urusan ilah ini beda. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita secara pribadi manusia ini, ketika sayanya, akunya, diriku, ya sudah merendahkan orang lain, yang merendahkan orang lain dalam kapasitas tertentu ya. Kita bisa berasa pede ya. Pede is okay. Tapi jangan merendahkan orang lain. Dan inilah kesalahan utama dari Firaun. Dan itu juga kita bisa jadikan ilah. Ilah ini bukan berbicara patung atau segala sesuatu itu, tapi segala sesuatu yang lebih kita pentingkan dibanding daripada Tuhan, itu sudah menjadi ilah. Bahkan kalau diri kita rasa lebih penting daripada yang lain, itu pun udah jadi ilah. Ya, menarik Pendeta Royce, di penerapan hidup nomor 15 dikatakan manusia itu cerdik dalam menciptakan berhala mereka sendiri. Hampir segala sesuatu bisa diubah menjadi berhala. Dalam hal ini menurut Pendeta, observasi zaman sekarang, apa yang perlu diperhatikan sebagai kita umat berjemaah? Silakan. Satu pertanyaan sangat bagus yang saya pikir menjadi pelajaran penting bagi kita yang ada di studio maupun para pendengar yang menyaksikan tayangan ini. Kalau kita ketahui ya, kita kembali dulu kepada penciptaan. Allah menciptakan manusia dengan sensor-sensor. Kalau bisa tahu berapa sensor ya? 5. 5 sensor. Oke.
5 sensor itu merupakan gerbang di mana setan bisa masuk. Ya. Dia bisa mengendalikan sensor-sensor itu untuk memalingkan pikiran kita. Dia bisa masuk dari sensor pendengaran. Kemudian dia bisa masuk dari sensor perasa kita. Kemudian dia bisa masuk dari sensor penglihatan kita. Penciuman. Apa saja, penciuman dan sebagainya. Dan bayangkan sensor-sensor yang sensitif ini, kalau tidak kita jaga, itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Apa hubungannya dengan pelajaran sekolah Sabat ini? Allah telah membentangkan pernyataan kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir. Akulah Tuhan. Artinya, dia ingin menyatakan dirinya, kamu ada dengan sensor-sensormu itu aku yang buat. Seperti Keluaran pasal 4. Kan begitu kan? Ayat yang ke-11 sampai 13. Seperti aku membuat wajah, membuat lidah, dan itulah pernyataan Tuhan. Bahwa menunjukkan dia begitu hebat. Persoalan yang muncul sekarang bagi kita adalah, kita mungkin karena terlalu enak, kita mungkin masih di zona yang nyaman, kita lupa sensor kita itu kurang sensitif untuk peka kepada kehadiran Tuhan. Itu mungkin pelajaran penting. Tinggal pemirsa dan juga UKSS yang nanti lebih detailkan. Kira-kira apa yang saya lihat begitu ya. Paling tidak kedua pendeta ini sudah buka wawasan kita ke arah tersebut. Berikutnya, ini pertanyaan yang kontroversial dan harus dijawab di pelajaran ini. Karena banyak orang yang menanyakan. Kontroversial ya. Betul pendeta. Jadi siapa yang mengeraskan hati Firaun? Karena teks Alkitab sendiri mengatakan Firaun mengeraskan hatinya, Allah mengeraskan hati Firaun. Jadi mungkin kalau disuruh pilih antara dua ini, adakah satu pilihan yang bisa kita pilih atau bagaimana? Pendeta mau menjelaskannya. Terima kasih. Inti daripada persoalan dari sekolah Sabat kita mengenai tulah-tulah itu adalah bahwa Allah bukanlah Allah yang ingin membinasakan orang Mesir. Bukan. Bukan. Tapi dia sedang menunjukkan bahwa aku ingin mengingatkan engkau, kalau engkau memelihara sungai Nil, dan engkau percaya bahwa kehidupan itu dari air sungai Nil itu tidak ada apa-apa dibanding aku yang bisa membuat air itu menjadi darah, lalu mengembalikan menjadi murni, putih kembali, kan begitu kan? Engkau bisa menikmati ya. Terbukti dari tulah-tulah itu tidak ada kebinasan bagi orang Mesir. Tidak. Tapi Allah memberikan penderitaan itu kepada mereka, supaya mereka mengerti bahwa ada Allah yang hebat, yang mengendalikan, yang dewa-dewa mereka tidak bisa kendalikan. Jadi, kalau kita lihat tulah-tulah ini, pada akhirnya menunjukkan Allah menunggu pertobatan Mesir. Jadi bayangkan, kadang-kadang Allah juga mengizinkan penderitaan kepada hidup kita, untuk menyadarkan kita, apa sesungguhnya yang terjadi itu adalah karena kita sudah jauh daripada Tuhan. Oke, saya izinkan kamu menderita. Lalu kita merenung dan kita kembali kepada Tuhan. Itu yang harus menjadi poin utama. Itu. Ya, itu sudah melengkapi pelajaran pekan lalu sebenarnya kalau masih kita ingat gitu ya. Bagaimana caranya mempercayai Tuhan walaupun situasi kondisi sepertinya tidak ada kerja Tuhan di sekitar kita. Tapi saya mau sampaikan juga bahwa mengapa Firaun mengeraskan dirinya? Apakah memang Tuhan juga ikut terlibat mengeraskan hati Firaun? Sebenarnya yang baik adalah memang Firaun nggak mau mendengar perintah Tuhan. Seperti pendeta Antonius tadi katakan, dia sudah di level tertinggi. Dia tidak mau ada kompetitor lain. Itu sebabnya dia merasa bahwa bagaimana mungkin Allahnya para budak lebih hebat daripada ilahnya sebagai raja. Ilahnya Mesir atau saya sebagai raja. Jadi yang mengeraskan hati Firaun adalah dirinya sendiri. Itulah pilihannya. Nah, sekarang saya mau sampaikan ini. Ivi dan Pendeta Antonius dan juga para pemirsa yang ada di studio ya, ataupun yang nonton. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang yang baik dan yang jahat? Tahukah kita? Kita bisa baca dalam buku Kejadian pasal 3 atau Kejadian pasal 2 mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Disitulah namanya kebebasan moral itu kan. Apakah manusia bisa memilih percaya kepada Allah
atau kepada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sumber pengetahuan itu kan Allah, bukan buah itu. Jadi kalau begitu, Firaun lebih memilih kepada apa yang ada pada dirinya, kekuatan pada diri daripada siapa. Itu sebabnya dia mengeraskan hatinya untuk mengabaikan daripada tulah itu sebagai tanda untuk dia bisa bertobat. Itu dia. Terima kasih sekali Pendeta Royce. Kalau ada yang Pendeta Antonius mau tambahkan, terutama dalam menanggapi penerapan hidup nomor 13 ini dikatakan, sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita, ini mengenai kebebasan kebebasan berkehendak, begitu ya. Apa yang ada di hati kita sehingga kita mengeraskan hati dan juga menolak Allah? Ini pertanyaan merenungkan gitu ya. Jadi kenapa ya kok udah tahu benar tapi kok nggak dilakuin? Ini bukan nunjuk orang, yang nunjuk kita sendiri juga. Silakan. Ya, seperti yang dikatakan Pendeta Royce tadi, ada 5 sensor kita, atau yang dikenal dengan panca indera. Panca indera, ya. Nah, jadi dengan apa kita membiasakan sensor kita ini, atau panca indera kita, itu yang akan membentuk kebiasaan, tabiat, karakter. Yes. Dan yang namanya tabiat dan karakter itu tidak bisa diubah hanya dengan 10 tulah. Iya kan? Gitu ya. Sebagaimana itu sudah dibiasakan dari sejak kecil sampai dewasa, dan pasti Raja Firaun ini tidak akan semudah itu melepaskan semua hal-hal yang dia percaya ini yang lebih benar daripada Allah bangsa Israel. Yes. Sebagaimana kita juga orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa nasi, demikian juga orang bule tidak bisa hidup tanpa roti. Mereka tidak akan gampang melepas kebiasaan yang sudah mereka miliki atau yang sudah mendarah daging lah ibaratnya. Namun Tuhan bisa melakukan itu. Ya. Oke. Kita akan kembali lagi, sepertinya ini sangat kental dengan mengingatkan saya lagu anak-anak, awas mata yang selalu melihat, gitu ya Pendeta ya, kita diingatkan kembali. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Ku kan ceritakan kepada Yesus beban yang berat yang ku pikul. Kala ku penat, Yesus menolong. Dia selalu menjagaku. Ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus menolongku. Ceritakan kepada Yesus dukalah ada dalam hidupku. Dialah sahabat yang setiawan, dengan doa duka terhapus. Ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ini jahat menggoda agar ku jatuh dalam dosa. Ku kan ceritakan kepada Yesus, Dia akan beri kemenangan. Ceritakan kepada Yesus
ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus Penting sekali untuk meng-highlight bahwa tulah-tulah itu diizinkan Tuhan buat bagi bangsa Mesir bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk tujuan supaya mereka berubah pikiran. Supaya melihat bahwa ada Allah yang lebih hebat daripada dewa-dewi yang mereka sembah. Oleh karena itu kita akan lihat ada 9 tulah yang dibahas selama pekan ini, tapi kita mau singgung 3 yang pertama secara detail, karena setelah itu kita akan ambil implikasinya saja. 3 yang pertama adalah, kalau saya tulis di sini, air menjadi darah, katak, dan juga keluarlah serangga-serangga yang kalau di pelajaran kita sebenarnya tidak bisa diidentifikasi apa waktu itu, tapi tentunya dia munculnya dari tanah. Nah ini pendeta kalau boleh disinggung, karena di awal tadi pendeta Roy sudah menyinggung bahwa ini tidak meng-attack bangsa Mesir, tapi meng-attack dewa-dewinya. Akhirnya secara tidak langsung kita harus belajar siapa dewa-dewi yang dimaksudkan tadi itu. Silakan. Ya, jadi pelajaran sekolah sahabat ini dengan sangat jelas memberitahukan bahwa air adalah sumber kehidupan bangsa Mesir. Dan karena itu Tuhan mengizinkan dewa air ini yang dikenal di pelajaran sekolah sahabat kita ini sebagai pemberi kehidupan, kemudian berubah menjadi darah yang melambangkan bahwa kehidupan dari dewa-dewa itu dengan tangan Tuhan bisa dirubah menjadi kematian. Dan begitu juga selanjutnya, semua ini kalau saya bisa bahasakan adalah teguran. Teguran Tuhan. Ya, ini bukan hanya berbicara 3 tulah yang pertama, tapi keseluruhan tulah. Dan pada hakikatnya manusia tidak akan ditegur kalau menurut. Iya kan? Kata lain dari teguran adalah hukuman. Nah, dan Tuhan izinkan itu hanya agar kita melihat. Oh, ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada Tuhan berhala-berhala yang sedang saya puja-puja ini. Ya, itu dari saya. Iya, betul pendeta. Mengingatkan saya apa yang diceritakan di hari Sabat petang, bahwa ini adalah cara untuk mendapatkan perhatian. Karena kalau tidak begini, mereka tidak akan berpikir gitu, oh ada sesuatu yang lebih hebat daripada dewa-dewi kita, gitu ya. Sama lah seperti orang tua kita, kalau kita dipanggil tidak mendengar, pasti ada yang terjadi, begitu ya. Entah sensor harus dimainkan, begitu ya, supaya kita, oh ya, kenapa? Ada apa? Gitu, ada perubahan atau sesuatu. Terima kasih sekali pendeta Antonio sudah touch di situ. Tapi uniknya, Firaun ini mau sampai tulah ketiga pun, hatinya masih tetap gitu ya, saya tidak mau melepaskan orang Israel. Dan uniknya di sini dikatakan para penyihir saja mengatakan, oh ini pasti jari-jari Tuhan, sudahlah lepaskan saja, begitu ya. Akhirnya menjadi pertanyaan kepada kita, ini di pelajaran hari Selasa bagian bawah, apa yang terjadi pendeta kalau kita menolak suara Tuhan terus-menerus? Konsekuensinya seperti apa? Dan sebenarnya sudah jelas kalau dari kehidupan Firaun, tapi pendeta silakan jelaskan lagi. Terima kasih Ivy. Coba bayangkan kalau Firaun tulah pertama itu dia berubah. Mungkin kisahnya akan seperti kota Niniwe. Ya. Kan begitu? Ya. Tetapi Firaun tidak mau.
dia tidak mau kehilangan bangsa Israel karena mereka adalah bangsa budak yang harus membangun piramida-piramida bagi Mesir, kan gitu kan? Tapi kalau kita lihat di sini, konsekuensi yang didapatkan oleh Firaun itu, pada akhirnya kita tahu dalam cerita Alkitab bahwa Firaun itu pada akhirnya dia binasa, kan begitu kan? Binasa. Walaupun itu nanti kita dapatkan di pelajaran selanjutnya. Tapi tulah-tulah ini datang, sekali lagi, untuk menarik perhatian Firaun kepada siapa? Tuhan. Sekolah Sahabat kita menerangkan, seperti seorang pembajak. Ketika binatang bajakannya itu berhenti, maka kan si pembajak akan pecut dia. Supaya apa? Perhatiannya kepada pekerjaannya. Kan begitu. Tapi anehnya, pecutan ini nggak memberi pengaruh. Sekali lagi nggak memberi pengaruh. Nah itulah sebabnya kalau kita lihat di sini dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. 3 tulah pertama ini merupakan 3 tulah penting di mana Allah ingin menggugat dewanya orang Mesir. Dewamu tuh nggak ada apa-apanya, gitu loh. Yang menjadi sumber kehidupan bagi orang Mesir, kan di situ ada air, kan begitu. Tapi air itu menjadi darah, lalu kemudian muncul kata yang merupakan kenajisan bagi orang Mesir. Lalu ada mungkin binatang lain yang nggak kita ketahui ya. Tapi paling tidak ini merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi orang Mesir. Tapi sekali lagi mereka tidak antusias. Jadi jelas di sini pelajaran hari Selasa juga mengatakan penolakan berulang-ulang terhadap bisikan Tuhan hanya memperburuk keadaan. Ya. Gak ada opsi lain. Seperti itu. Nah tadi Pendeta Royce mengatakan sepertinya tidak ada pengaruhnya 3 tulah pertama bagi Firaun. Tapi kalau dilihat 3 tulah berikutnya ada pengaruhnya dari responnya. Responnya agak berubah. Nah ini yang mau saya highlight dan minta Pastor Antonius untuk jelaskan. Dikatakan respon Firaun mulai berubah. Ada bargaining, tawar-menawar. Ya. Oh ya sudahlah, kalian boleh beribadah tapi di tanah Mesir saja. Gitu ya, bukan sama sekali tidak boleh. Jadi tawar-menawar kesannya memberikan opsi 50-50 menang gitu ya, win-win. Tapi ada bahayanya yang mau di-highlight di sini. Apa itu Pendeta? Iya, jadi ini yang dikenal dengan creeping compromise ya. Creeping compromise. Iya, ya ibaratnya oke, kamu boleh setia tapi setengah-setengah aja. Jangan penuh. Sedangkan Tuhan minta kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Bahkan di dalam Yakobus 1:8 katakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan pun tidak berkenan dengan penyembahan yang setengah-setengah. Meskipun Firaun ya berkenan dengan hal itu. Tapi Firaun bukan Tuhan. Dia hanya seorang yang menganggap dirinya Tuhan. Bahayanya adalah ketika kita setengah-setengah, kita akan menjadi orang yang bimbang. Selain bimbang, kita tidak bisa membuat keputusan karena menjaga perasaan. Ya, selain menjaga perasaan, takut kepada si A, si B. Sehingga orang-orang seperti ini kadang-kadang disebut sebagai penjilat. Ya. Dan itu yang ditawarkan oleh Firaun kepada bangsa Israel. Waktu mendengar itu apa kata Musa? Oh no. Tidak demikian. Kami tetap harus meninggalkan negeri ini karena kami mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Itu juga yang harusnya menjadi bagian kita. Dan tadi saya ingat waktu Pendeta Royce sempat menyinggung tentang orang Niniwe. Ya, di akhir cerita itu di pasal 4 ayat 11 Tuhan katakan, kalau pohon jarak ini saja kau kasihi, apalagi bangsa Niniwe ini yang penduduknya ribuan orang yang tidak tahu membedakan kiri dengan kanan. Ketika dikatakan tidak tahu membedakan kiri dengan kanan, saya ingat anak saya yang paling bontot kalau pakai sepatu karena dia belum tahu kiri kanan bisa kebalik sepatunya. Akhirnya kesel sendiri. Iya, jadi dengan kata lain mereka belum tahu mana salah, mana benar. Berbeda terbalik dengan Firaun ini, dia sudah dewasa, sudah tahu, bahkan di dalam posisinya sebagai raja, dia harusnya menjadi orang yang membuat keputusan, decision maker.
Dan ini peringatan untuk para pemimpin. Hanya karena Firaun tidak membuat keputusan yang tepat, satu bangsa itu menuai akibatnya. Betul sekali. Ini relevan sekali kepada para pemimpin dan juga nanti boleh didiskusikan di UKSF masing-masing bagaimana hal ini lumrah terjadi ketika tekanan makin memuncak. Karena ini persis seperti yang ditulis di pelajaran, ketika tekanan memuncak, maka kita mulai berkompromi, begitu ya, supaya kedua belah pihak sepertinya win-win seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya Pendeta Royce, dikatakan sebenarnya kalau mau tawar-menawar menggunakan rasionalisasi, itu juga kan sudah tulah ke-6, harusnya tidak dilakukan karena sudah jelas gitu kan, ini Allah lebih tinggi daripada dewa-dewi yang ada. Jadi pertanyaannya, mengapa akhirnya kita mengerti bahwa masalahnya Firaun bukan masalah rasionalisasi, melainkan masalah hati. Nah, kalau hati kan siapa yang tahu, begitu kan ya? Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Melihat hati kita sendiri ataupun melihat hati orang di sekitar kita? Iya. Jadi kalau masalah hati, terima kasih Evi. Iya, Pendeta. Itu memang Tuhan yang tahu dan diri kita sendiri, bukan? Iya. Tapi sekali lagi ini keputusan adalah keputusan Firaun. Dia yang membuat itu. Ya. Tapi apa yang mau kita lihat dari sekolah sahabat kita adalah ketika tulah-tulah ini datang kepada Firaun, Firaun justru dia menganggap ini biasa-biasa saja. Artinya belum ada kebinasaan kematian yang didengar, belum ada jeritan tangis, kecuali pada waktu yang ke-10 nanti kan gitu. Baru ada reaksi yang di mana dia begitu marah mengejar orang Israel, kan begitu kan? Lagi-lagi kalau kita lihat bahwa 3 tulah pertama cara Allah berhadapan dengan ilah-ilah Mesir, dan tulah yang kedua, maksudnya 7 tulah yang kedua, itu adalah cara Allah bagaimana dia ingin menghancurkan kekuatan dewa-dewa Mesir. Bayangkan orang Mesir itu kan percaya kepada hampir 2000 ilah. Kalau sekolah sahabat kita katakan ada 1500 ilah-ilah. Begitu banyak ilah mereka. Tapi cukup satu Tuhan yang esa yang bisa mengalahkan ilah-ilah itu. Poinnya harusnya adalah Firaun harus misalnya, bukan misal, dia harus tahu ya, aduh, saya harus menyelamatkan bangsa saya. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Antonius mengingatkan kembali pengaruh seseorang bisa berdampak buruk atau juga menyelamatkan. Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu bagaimana Esther bisa menjadi penyelamat sebuah bangsa. Daniel juga dalam pengaruh dan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, dia juga bisa memberikan keselamatan bagi bangsanya. Tapi bagaimana dengan Korah, Datan, dan Abiram? Dia seorang yang cakap, kata Alkitab. Seorang yang luar biasa. Dia tuh lidah perak dalam Perjanjian Lama. Dia bisa menjangkau orang dengan kata-katanya. Tapi karena dia memberontak melawan Musa, dia harus mati. Kan begitu kan? Jadi konsekuensi-konsekuensi seperti ini adalah pilihan. Firaun seperti Pendeta Antonius katakan, dia mempercayakan keselamatan dirinya dan bangsanya dari kedudukannya sebagai raja dan dewa tertinggi daripada orang Mesir. Itu tidak boleh. Mengingatkan saya kepada pembahasan di pekan-pekan lalu bersama Pendeta Daniel Taja dan juga Pendeta Gura Mahayadi. Mereka mengatakan, Ivy kalau mau jadi seperti Esther dan juga Daniel, itu tidak bisa dalam 1 hari. Katanya. Jadi istilahnya, kondisi tidak mengubah mereka. Oh, bukan Daniel, maksud saya cerita yang kemarin, Yusuf. Ya. Bahwa kondisi tidak mengubah karakter mereka. Karena mereka dari dulu sudah melatih diri untuk membuat pilihan-pilihan yang sesuai pada kehendak Tuhan, gitu, bukan kemauan diri sendiri, gitu ya. Jadi penting sekali. Itu sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Ini menarik juga, dikatakan, walaupun kesannya Firaun bertobat, gitu ya. Oh ya, Tuhan itu benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Tapi apakah bisa kita percaya itu pertobatan yang sejati, begitu ya? Karena kita sudah tahu hati Firaun itu seperti apa. Dan sudah menjawab juga pertanyaan di bawah hari Rabu. Jadi pertanyaan terakhir kita, tidak terasa pendeta ya, sudah pertanyaan terakhir.
tawar-menawar itu berbahaya, Ya. kompromi juga ternyata berbahaya. Apa amarannya bagi kita mengenai khususnya hal kompromi dalam ibadah dan juga kerohanian? Karena Firaun menawarkan, ya sudah, perempuan dan anak-anak saja, gitu ya. Jadi istilahnya ini win-win gitu, Iya. tapi masih setengah-setengah. Silakan pendeta tanggapannya. Iya, jadi sebagaimana saya katakan tadi, setengah-setengah ini lebih baik tidak usah daripada setengah-setengah. Ya, sebagaimana jemaat Laodikia, Iya. jemaat ke-7 di kitab Wahyu mengatakan tidak panas, Tidak tidak dingin. Dan Tuhan bilang yang seperti ini tidak dikenan Tuhan, bahkan Tuhan akan muntahkan. Lebih baik kalau kamu panas, panas aja. Kalau dingin, dingin aja. Seperti yang saya ulang-ulangi, bahwa kondisi ini adalah kondisi yang menjijikkan, memuakkan bagi Tuhan. Karena Tuhan juga tidak menerima peribadatan, penyembahan yang setengah-setengah. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ke Tuhan dulu, ke kita aja. Iya. Contoh Ivy, sudah punya suami kan? Apakah suka kalau dijadikan yang nomor 2 atau nomor 3, nomor 4? Tahu gitu nggak usah nikah aja, bener. Iya kan? Ya. Demikian juga Tuhan, apalagi pencipta kita. Demikian kira-kira. Ya. Ada tambahannya pendeta Roy, mumpung waktu masih ada? Iya, kita hidup di dunia yang penuh dengan aktualisasi diri. Kita pengen dipandang orang sebagai kesohor, terkenal. Tapi bahayanya adalah ketika kita ingin mencapai puncak tertinggi kita, lalu kita diperhadapkan kepada hari ibadah kita. Kadang-kadang kita tidak mau kehilangan popularitas. Lalu apa yang terjadi? Kita membuat kompromi terhadap hari ibadah kita. Yakni apa? Oke, saya mengambil waktu mungkin 1 atau 2 jam untuk popularitas saya, menjaga kedudukan saya, lalu setelah itu saya akan beribadah kepada Tuhan. Tidak. 1 hasta pun, kata Yesus. Ya. Kan begitu? Dia selalu menggunakan kalimat dengan nominal terkecil untuk menyatakan iman kita. Kalau 1 hasta atau 1 istilah yang terkecil itu biji sawi, kan begitu kan? Bahkan kata Yesus, dengan biji sawi engkau bisa memindahkan gunung, kan begitu kan? Pelanggaran juga demikian. Sedikit pun tidak boleh, karena itu akan membatalkan semua yang namanya kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi benar apa yang kata pendeta Antonius Saparinus, kompromi itu bukanlah jalan tengah yang terbaik yang kita pilih, bisa untuk Tuhan ataupun untuk popularitas kita. Tidak. Bahkan Yesus katakan, alangkah lebih baik engkau Panas. beragama. Ya, mungkin panas dan dingin. Beragama apakah kepada Tuhan atau kepada Mammon. Kan begitu kan? Dua-dua pun mereka nggak senang. Kan begitu kan? Itu dia. Thank you pendeta, itu sudah menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, karena kita diajak untuk memikirkan tokoh-tokoh Alkitab mana lagi yang pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Firaun, seperti yang mengeraskan hati, seperti Yudas misalnya, begitu ya. Jadi silakan diperbincangkan di dalam UKSS-nya. Tapi tadi kita sudah melihat agak lebar gitu ya, aplikasinya bisa ke pemimpin, aplikasinya bisa ke keluarga, aplikasinya bisa ke jemaat. Kita akan simpulkan bersama dan juga pilih satu aplikasi yang bisa kita lakukan pekan ini sesaat lagi. Harvest 2025 mengingatkan kita bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Ada banyak orang yang siap untuk mendengarkan Injil dan kita dipanggil untuk berbagi. Setiap orang memiliki peran untuk dimainkan. Apakah Anda membagikan pesan kepada teman, berdoa untuk kampanye ini, atau berpartisipasi dalam acara-acara jangkauan keluar? Keterlibatan Anda sangatlah berarti. Misinya sederhana. Bersatulah, bagikan kabar baik, dan bantu bawa orang kepada Yesus Kristus. Harvest 2025 mendukung misi I Will Go dari gereja yang mendorong setiap orang Advent untuk membagikan Injil. Harvest 2025 adalah tentang menjadikan misi menjadi bagian
dari kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita bersiap-siap untuk panen raya pada tahun 2025, setiap fase membawa kita lebih dekat untuk memenuhi amanat Injil. Ini lebih dari sekedar kampanye. Ini adalah sebuah gerakan iman, pengharapan, dan tindakan. Bersama-sama kita dipanggil untuk membagikan kasih Yesus, menanam benih, dan merayakan panen. Roh Kudus sedang memimpin kita dan waktunya sudah tiba. Marilah kita semua bersiap untuk panen raya. Mari kita simpulkan bersama apa yang kira-kira satu poin yang jangan dilupakan dari pelajaran mengenai tulah-tulah. Karena tadi kita bahas ada Firaunnya, ada Musanya, ada bangsa Mesirnya, ada Tuhannya, begitu ya. Saya mulai dari Pendeta Royce Panjaitan. Kesimpulannya apa, Pendeta? Terima kasih, Ivy. Apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran yang menarik ini? Ya. Dari sekolah sahabat kita yang kita pelajari. Kita harus ingat bahwa Tuhan memanggil siapapun, kita manusia, untuk mengenal dan dapat mengandalkan Dia daripada dewa-dewa yang kita pikir menyelamatkan kita. Dalam hal ini, hidup kita tuh hendaklah menjadi pusat pengaruh untuk memenangkan setiap jiwa yang kita temui. Karena siapa? Karena Tuhan yang kita bawakan, bukan diri kita. Kita menceritakan kehebatan Tuhan yang kita rasakan, yang kita alami, sehingga orang akan melihat, apa iya? Oh iya, kita akan ceritakan mujizat kita kepada Dia. Dan di situ kita bisa memberikan kesempatan bagi orang itu untuk mengambil keputusan menerima Tuhan yang kita sembah untuk sama dengan Dia. Itu dia. Jadi mungkin orang tersebut tidak bisa mengerti kalau belum bisa dialami, begitu ya. Tetapi kita duluan saja yang sudah alami, kita ceritakan. Iya, pengalaman kita, mujizat kita berjalan bersama Tuhan. Itu dia. Termasuk tulah-tulahnya. Kalau ada gitu ya, pernah dihukum Tuhan dengan cara yang spesial, itu ada pelajarannya dari situ. Betul. Terima kasih sekali Pendeta. Aplikasi bagi jemaat secara khusus? Kalau kita berbicara tentang tulah-tulah, itu adalah cara Tuhan untuk menarik minat, perhatian kepada Tuhan, kan gitu. Hidup kita ini adalah hidup pengorbanan. Banyak ilah-ilah mungkin yang kita pelihara dalam diri kita yang menghalangi hubungan kita kepada Tuhan. Jadi itu harus dibuang. Ketika kita berbicara tentang semangat rohani kita, maka jangan pernah pikirkan keuntungan untuk diri kita, tapi pikirkan untuk masa kekekalan kita di sorga. Jadi gunakan waktu selama masih kita hidup untuk menggunakan waktu ini berkorban secara fisik, secara materi, untuk kelanjutan pelayanan kepada Tuhan dimanapun kita tinggal dan berada. Termasuk jemaat yang kita layani. Saya dapat tips dari satu orang, dikatakan kalau ada satu hal yang diambil dari hidup Ivy, misalnya kebiasaan buruk begitu ya, mungkin tadinya suka merokok, kalau itu diambil Ivy harus diganti sesuatu. Kan kalau tidak diganti, akan kembali lagi itu kebiasaan yang lama. Jadi maksudnya adalah kalau ada ilah yang sudah dengan doa kita singkirkan, mari kita isi waktu ataupun energi tersebut, misalnya dalam hal ini lebih terlibat dalam Harvest 2025, misalnya gitu ya, supaya lebih berguna gitu daripada yang lama creeping in lagi gitu ya, lebih susah lagi. Silakan ditambahkan Pendeta Antonius. Ya, jadi sebagaimana yang Yesus katakan bahwa tuaian banyak tapi pengerja sedikit. Ini mengingatkan saya bahwa sebagaimana Firaun, dia ini sebenarnya banyak pekerjaan yang lebih berfaedah yang dia lakukan, tetapi dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga pekerjaan yang harusnya dilakukan tidak dia lakukan. Dan sebagaimana pelajaran sekolah sahabat katakan, ada hati mentega dan ada hati tanah liat yang kena matahari, mentega jadi lunak, mencair, sedangkan tanah liat jadi tambah keras. Tidak masalah kalau hati kita teguh oleh karena kebenaran. Tetapi kalau hati kita sudah salah, tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau bertobat, itu yang masalah. Jadi tetaplah teguh di dalam kebenaran, tetap semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Terlebih sebagai pemimpin, buatlah keputusan yang wise, yang bijaksana demi keselamatan
orang yang dipimpin. Amin. Ya. Untuk mengaminkan dan mendoakan aplikasi tadi, boleh saya minta kesediaan Pendeta Antonius berdoa bagi para pemirsa juga. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pelajaran yang begitu indah yang sudah kami dapatkan lewat pelajaran Sekolah Sabat tentang tulah-tulah. Amin. Meskipun tulah-tulah ini dimaksudkan Tuhan untuk menjadi teguran kepada dewa-dewa, bahkan Fir'aun agar melepaskan bangsa Israel dari cekaman mereka di Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ini juga memberikan kami pengertian bahwa Tuhan juga mau agar kami melepaskan ilah-ilah, berhala-berhala dalam kehidupan kami dan hanya menomorsatukan, memprioritaskan dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dan kiranya berkat yang sama juga menjadi bagian dari semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Antonius Saparinus dan juga Pendeta Royce Panjaitan untuk pelayanannya, waktu dan perhatiannya kepada para umat Tuhan yang mengikuti program ini dari pekan ke pekan. Mari kita doakan mereka, semoga Tuhan memberkati pendeta-pendeta sekalian. Ruang komen tersedia bagi Anda sekarang juga untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun perenungan-perenungan yang lainnya, termasuk salam-salam yang ingin Anda sampaikan, apakah kepada kami ataupun kepada jemaat Anda sendiri yang Anda tahu ada beberapa anggotanya menyaksikan. Mari kita terhubung melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Barat dan juga bagikan video ini kepada orang-orang lain, termasuk di grup WhatsApp jemaat Anda. Kita akan kembali lagi pekan depan untuk membahas tulah yang tadi belum sempat kita diskusikan bersama, yaitu tulah ke-10. Sampai bertemu kembali, semoga sehat-sehat, Tuhan memberkati.